Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan penggolongan hidrokarbon, kemudian membedakan alkana, alkena, dan alkuna, lalu menyebutkan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Sebelum kita lanjutkan materi tentang penggolongan dari senyawa hidrokarbon, kita akan melihat kembali materi kita sebelumnya. Kemarin anak-anak ibu banyak yang masih bertanya kenapa ada atom C yang mengikat dua atom H, ada atom C yang mengikat satu, ada atom C yang mengikat tiga atom H. Jadi di sini ibu akan memberikan satu contoh senyawa. Ini senyawanya. Senyawa ini mempunyai 5 atom C. Nah, pertanyaannya adalah lengkapi H dari senyawa berikut. Untuk memulai melengkapi H dari senyawa berikut, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana C itu stabil. Jadi untuk memudahkan melihat kestabilan C, kita akan lihat posisi atom C-nya biar kita mudah menentukan. Jadi masing-masing C di sini tidak sama kebutuhan H-nya. Kenapa tidak sama? Karena masing-masing C mempunyai ikatan yang berbeda. Jadi kita buatkan penomoran dulu. Nah, ini kita beri nomor. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 buah C. Penomoran ini tidak masalah. Boleh kita nomorkan dari bawah, boleh kita nomorkan dari kanan. Ini hanya ingin membedakan antara satu atom C dengan C yang lain saja dulu. Kemudian kita lihat C nomor 1 baru punya satu ikatan. Nah, yang kita tahu bahwa C itu akan oktet bila dia mendapatkan 4 ikatan. Karena dia punya elektron valensi 4 dan butuh 4 untuk oktet. Karena dia masih punya satu, maka dia akan membuat 3 ikatan lagi. Masih ada satu, sudah punya satu, maka dia butuh 3 ikatan lagi. Yang kedua, sudah punya berapa ikatan nih? 1, 2, 3. Sudah ada 3 ikatan, maka dia butuh satu lagi untuk oktet. Yang ketiga, dia punya 2 ikatan. Maka berapa lagi ikatan yang dia butuhkan? Ya benar, 2 lagi yang dia butuhkan. Yang C nomor 4 dan 5 baru mengikat satu. Maka dia butuh ya 3 lagi untuk oktet. Kita buatkan dalam struktur garisnya seperti ini. Biar gampang ya. Jadi nomor 1 tadi sudah kita buatkan 3, nomor 2 sudah kita buatkan 2, nomor 3 sudah kita buatkan 2, 4 dan 5 sudah kita buatkan 3. Kalau ini sebenarnya sudah benar, ini sudah mendekati kebenar. Tinggal langkah terakhir adalah menuliskan hanya saja. Nah, seperti ini. Jadi hanya sudah kita tuliskan. Nah, ini kita sebut dengan rumus strukturnya. Masing-masing C sudah stabil. Karena C sudah punya 4 ikatan. Nah, biasa kita tuliskan lebih sederhana seperti ini. Oke. Jadi, mudah-mudahan semua rasa penasaran anak-anak ibu di rumah tentang materi kemarin itu sudah terjawab dengan baik. Nah, baiklah Bu, kita coba lanjutkan. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang hidrokarbon. Nah, untuk hidrokarbon yang pertama, merupakan alkana. Nah, alkana ini adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal antar atom karbonnya. Nah, dengan rumus umum CnH2n plus 2. Nah, di sini terdapat deret homolog dengan satu atom C hingga 10. Di sini juga ada nama-nama dari senyawa alkana yang kita punya sesuai dengan jumlah atom yang dia miliki. Seperti jika untuk satu atom C namanya metana, 2 etana, hingga 5 metana, hingga 5 pentana. Nah, di sini juga terdapat rumus molekul. Nah, rumus molekul ini kita peroleh dari rumus umum yang kita ketahui sebelumnya. Nah, Ibu cobakan untuk 2 atom C, kita buktikan, berarti N-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini, C2, H2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Jadi untuk 2 atom C, kita dapatkan molekulnya
C2H6. Nah, anak-anak Ibu juga bisa nih menuliskan untuk rumus molekul dengan atom 6, atom C yang berjumlah 6 hingga 10. Nah, untuk nama-namanya, anak-anak Ibu bisa cari-cari nih di Google atau di sumber-sumber lainnya. Kita lanjutkan ke tata namanya. Ibu harap ini slide yang sudah dibagikan harus kalian baca lebih dulu. Ibu dan Bu Indah di sini hanya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari materi kita. Jadi materi apa namanya konsep dasarnya baca dulu, nanti kami akan membahas satu contohnya saja. Jadi untuk penamaan senyawa alkana, yang pertama nama alkana itu diambil dari jumlah atom C penyusunnya. Nah, di mana masing-masing nama itu diakhiri dengan kata-kata ana, ya. Nah, seperti ini ya. Kalau satu, maka namanya adalah metana, satu atom C. Ada 7 atom C, berarti namanya adalah heptana. Ya. Nah, tolong diingat nama-nama ini karena nama-nama ini akan banyak kita gunakan pada materi kita di KB ini. Nah, berikutnya dari tabel yang pertama tadi, anak-anak Ibu bisa melengkapi nih nama-nama dari senyawa alkana yang kita punya. 11, 12, 20, hingga 30, Bu. Sesuai dengan penamaan atau akhiran ana yang sebelumnya dijelaskan sama Ibu. Nah, kemudian untuk aturan yang kedua, jika struktur telah diketahui, rantai karbon tak bercabang atau lurus, jadi di depan senyawa kita akan kita berikan huruf N atau normal. Ini adalah contohnya, seperti itu, Bu. Aturan yang ketiga, jika rantai karbonnya bercabang, maka kita harus bisa menentukan mana yang merupakan rantai induk dan mana yang merupakan cabang. Nah, rantai induk itu bagaimana cara kita menentukan? Rantai atom karbon terpanjang itu merupakan rantai induk. Nah, rantai induk itu harus kita beri nomor. Nah, cara memberikan nomor, kita lihat dari nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, ini ada contoh pada senyawa yang sama nih. Nah, di penomorannya akan berbeda. Nah, mana kira-kira yang benar? Kita lihat. Oke, dia yang sebelah kanan benar karena nomor urut cabang lebih kecil dibandingkan dengan nomor kiri. Ada contoh berikutnya? Ya. Jadi rantai karbon itu harus yang terpanjang. Boleh berbelok, boleh lurus saja. Mana kira-kira dari senyawa yang kedua yang benar? Ya, yang benar di sebelah kanan ya. Oke. Nah, berikutnya, Bu, aturan keempat dalam menerapkan rantai cabang yang terikat pada rantai utama nih, Bu. Nah, tadi gugus cabang tadi kita sebut namanya sebagai alkil. Nah, alkil di sini adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Seperti itu, Bu. Nah, contohnya pada CH3 tadi, ini kita bisa beri nama metil. Asalnya dari kata metana yang kehilangan satu atom karbon, satu atom H, disebut dengan metil. Begitu juga untuk gugus-gugus cabang dengan atom karbon yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat etil, propil, dan butil. Gugus alkil tadi, seperti yang Bu Indah bilang tadi, mempunyai rantai bercabang. Kalau dia cabang mempunyai cabang lagi, maka namanya itu diberikan dengan nama tertentu. Yang paling sering muncul ini cabang yang bercabang itu, nah seperti ini. Nah, ini adalah bagian rantai utama, ini adalah bagian cabang. Jadi cabangnya ada dua nih, ada etil, ada metil. Kalau seperti ini, biasanya sering kita gunakan dengan nama trivial atau nama umum. Jadi ini kita sebut dengan isopropil. Jarang sekali orang menyebutkan dengan metil etil. Yang sering disebutkan adalah isopropil. Nah, demikian juga untuk senyawa yang kedua ini, cabang yang kedua. Ini ada cabang dalam cabang. Cabang yang pertama itu ada etil. Nah, sini etil. Nah, kemudian ada metil satu di atas, ada metil satu di bawah. Jadi ada dua metil, satu etil. Kalau secara IUPAC namanya adalah 1,1 dimetil etil, tapi kita lebih sering mengenal dengan nama neobutil. Ya, ini contoh cabang yang dalam cabang ada cabang tadi.
penamaan alkana, Bu, kita mempunyai aturan tertentu nih, Bu. Diawali dengan nomor cabang, lalu nama cabang, lalu diakhiri dengan nama rantai utama. Nah, di sini kita punya contoh nih, Bu. Contoh yang sudah dinomori dan ditentukan rantai utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat cabangnya adalah CH3, yaitu metil, terletak pada atom karbon nomor 2. Nah, di sini kita punya rantai utama dengan 5 atom C, itu namanya pentana. Kalau kita coba untuk berikan penamaannya sesuai dengan urutan aturan ini, kita mulai dengan nomor cabang. Nah, di sini cabang di nomor 2, berarti 2, lalu nama cabang adalah CH3 atau metil, kemudian untuk rantai utamanya ada pentana. Nah, begini untuk urutan penamaan alkana, Bu. Kemudian aturan berikutnya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama dan jenis cabang yang berbeda, kita punya aturan sendiri nih, Bu. Untuk nama cabang yang sama, itu disebutkan sekali saja, Bu, di awal dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Misalnya, kalau 2 disebut dengan di, kemudian 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penulisan cabang yang berbeda, itu pada urutan penamaannya disesuaikan dengan abjad. Nah, di sini kita punya contoh yang cabang yang sama muncul beberapa kali nih, Bu. Ada CH3 sekali, CH3, dan CH3 lagi. Jadi ada 3 cabang CH3 atau 3 cabang metil. Lalu di sini ada cabang CH2, CH3 yang kita sebut sebagai etil. Jadi untuk senyawa alkana ini ada 2 cabang yang berbeda dan 1 cabang yang muncul beberapa kali. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penamaannya dimulai dari cabang yang sesuai abjad tadi ya, Bu ya. Nah, dimulai dari 3 etil E lebih dahulu dibandingkan M, lalu kita tulis 3 etil, kemudian untuk cabang berikutnya adalah metil, 1, 2, 3, ada trimetil, menunjukkan 3 metil, heksana adalah panjang rantainya. Jadi untuk bagian ini kita fokus dan hanya ingin melihat bagaimana urutan dari penamaan jika terdapat kasus yang seperti nomor 7 ini, Bu. Sekarang setelah kita bisa menentukan penamaan, kita akan lihat ada istilah lagi nih untuk alkana, ada isomernya. Nah, apa itu sebenarnya dengan isomer? Isomer itu adalah senyawa yang karbon yang memiliki rumus molekul sama, tapi susunan atomnya berbeda, atau sering kita sebut dengan struktur yang berbeda. Ya. Jadi, Ibu mau langsung mengambil contoh nih tentang pengertian alkana. Jadi kita mengambil contoh satu rumus molekul dari senyawa alkana C4H10. C4H10. Coba anak-anak Ibu di rumah perhatikan. Ini senyawa ini memiliki rumus molekul C4H10. Senyawa di sampingnya juga memiliki rumus molekul C4H10. Sudah dihitung ya? Nah, C4H10. Jadi kita lihat rumus molekulnya sama. Apakah kira-kira bentuknya ini sama? Jelas berbeda ya. Nah, ini bentuknya hanya lurus saja. Kalau ini ada bentuknya bercabang. Jadi ini namanya susunan atomnya berbeda atau strukturnya ini berbeda. Rumus struktur biasa sering kita sebutkan ya. Dari namanya juga bisa kita lihat. Yang satu namanya normal butana, yang satu lagi adalah metil propana ya. Jadi bisa kita tuliskan juga dengan struktur garis seperti ini. Jadi sudah kelihatan sekali bedanya. Nah, berikutnya Bu, ada sifat fisis dari alkana sendiri, Bu. Nah, alkana ini merupakan senyawa kovalen yang memiliki titik
didih dan titik lebur yang rendah. Nah, jadi untuk alkana ini Bu, titik didih dan titik leburnya ditentukan dari banyaknya atom karbon yang menyusun rantai senyawa tersebut. Jadi titik didih dan titik lebur alkana memiliki pola-pola tertentu nih Bu. Jika semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka akan semakin tinggi pula titik didih dan titik leburnya. Nah, untuk jumlah atom yang sama, isomer dengan rantai karbon yang bercabang itu memiliki titik lebur dan titik didih yang lebih tinggi. Jadi yang lurus titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang bercabang seperti itu, Bu. Nah, kemudian semakin banyak cabang pada rantai karbon, maka semakin rendah titik didih dan titik lebur dari alkana kita. Oke, jadi sesuai dengan pengaruh titik didih terhadap gaya antar molekul di kelas 10 nih ya Bu Indah Nah, ya. iya benar. Jadi kalau anak-anak Ibu udah paham tentang gaya antar molekul, alhamdulillah ini udah bisa dipahami dengan baik. Kita akan lanjutkan tentang penggolongan hidrokarbon yang kedua, ada alkena. Nah, alkena ini sedikit berbeda dengan alkana. Alkena dia merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, ini contoh alkena yang paling sederhana. Jadi alkena paling sederhana mempunyai 2 atom C. Kalau dia sudah punya ikatan 2, dihitung 2 ikatan ya. Nah, rangkap 2 1 ikatan tapi dihitung ada 2 elektron digunakan untuk berikatan. Jadi C isostabil, kalau C yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4. Yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau atom C-nya ada 2, maka dia butuh 4H lagi untuk bisa stabil. Jadi kita coba lihat polanya. Kalau 2 atom C, 4H-nya. Dikenal dengan rumus molekul C2H4. 3C ada 6H-nya, C3H6. Nah, kalau dia punya 5 atom C, berarti hanya ada 10. Nah, dari sini kita bisa lihat trennya ini bisa kita simpulkan rumus umum alkena itu CnH2n. Jadi jumlah atom C-nya itu sebanding 2 kali jumlah atom H-nya. Ya. Nah, untuk tata nama atau penamaan dari alkena pada umumnya mirip dengan alkana, Bu, tapi ada perbedaan. Nah, karena alkena itu diakhiri dengan ena. Nah, kemudian untuk urutan penamaan alkena sendiri dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu yang mana menjadi rantai utamanya. Ini adalah rantai utama dari alkena yang kita punya. Kemudian kita berikan nomor dan tentukan nama cabang dari alkenanya. Di sini kita punya cabangnya metil, Bu. Nah, untuk penomorannya kita ambil dari penomorannya untuk alkena sendiri atau ikatan rangkap sendiri harus mendapatkan nomor paling rendah nih Bu pada penomorannya. Walaupun di sini cabang mendapatkan nomor yang ketiga seperti itu Bu. Lalu kita bisa memberikan nama dengan 3 metil sesuai dengan nomor cabang, 1 butena. 1 ini adalah letak ikatan rangkap 2 pada rantai. Butena adalah panjang rantai alkena yang kita punya. Baik, kita udah juga bisa memberikan nama ya untuk senyawa alkena. Nah, di sini setelah kita bisa berikan nama, sama seperti tadi, kita akan lihat isomernya lagi. Nah, isomer alkena sedikit berbeda dengan alkana, karena alkena punya lebih banyak isomer. Kenapa punya lebih banyak isomer? Karena alkena itu punya ikatan yang lebih kaku. Jadi dia bisa dibentuk lagi. Nah, di sini alkena, nah langsung kita ambil contoh alkena dengan rumus molekulnya C4 hanya 8. Ini kita ingin buat isomernya apa saja kira-kira mungkin. Ini rumus struktur yang pertama kita bikin atau kita buat. Kita bisa membentuk rumus struktur yang lain. Yang pertama kita bisa memindahkan ikatan rangkap dari
yang nomor 2 nih, C nomor 2 ke C yang nomor 1. Kalau ikatan rangkapnya berpindah, berarti itu disebut dengan isomer posisi. Namanya pasti berubah. Ini 2 butena, ini berubah menjadi 1 butena. Nah, selain dengan memindahkan ikatan rangkap, kita juga bisa merubah rantai utamanya. Kalau di sini ada 4 rantai utamanya, ini kita jadikan 3. Jadi 1C kita jadikan sebagai cabang. Nah, seperti ini kita sebut dengan isomer kerangka. Karena eh, rantai induknya sudah tidak sama lagi dengan rantai yang pertama. Nah, ini namanya adalah 2 metil 1 propena. Nah, yang paling menarik lagi, Bu Indah, Ya, di Bu. alkena ini dia punya khusus nih, punya isomer geometri atau ruang. Nah, tidak dimiliki oleh teman-temannya, alkana maupun alkuna, ya. Jadi untuk geometri ruang ini, yang mungkin berbeda sekali, ini ada bidang batas namanya. Jadi biasanya yang ikatan jenuhnya rangkap ini kita jadikan sebagai bidang batas. Bidang batasnya, jadi ini kita anggap bidang atas, yang di sini kita anggap bidang bawah. Kalau atom yang atau gugus yang diikat di sini sama, maka ini katakan sebidang. Jika berbeda seperti ini yang diikatnya, maka dikatakan ini berlawanan. Nah, kalau dia sebidang, kita sebut dengan istilah cis. Kalau dia berlawanan, maka kita sebut dengan istilah trans. Penamaannya tetap sama, hanya posisi letak saja. Jadi di sini kita mulai dengan menghitung 1, 2, 3, 4. Rangkap ada yang nomor 2 berarti 2. Karena ada 4 buah C-nya, maka namanya adalah butena. Satu bidang berarti dia cis 2 butena. Sementara yang di bawah sama 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ikatan rangkap 2. Karena ada 4 butena, karena bidangnya berlawanan, maka namakan dengan trans 2 butena. Nah, kemudian kita beralih ke yang ketiga nih, Bu, alkuna. Alkuna ini merupakan hidrokarbon yang punya ikatan rangkap 3. Nah, seperti yang anak-anak Ibu di rumah bisa lihat, di sini C sudah memiliki ikatan rangkap 3, jadi membutuhkan masing-masing satu atom H lagi untuk oktet, seperti itu, Bu. Nah, di sini kita bisa lihat 2 atom C memerlukan 2 atom hidrogen, kemudian 3 memerlukan 4 atom hidrogen, lalu kita bisa lihat 5 memerlukan 8 atom hidrogen. Nah, dari tren ini, Bu, kita mendapatkan rumus umum alkuna yaitu CnH2n-2. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa buktikan kebenaran dari rumus umum ini. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan jenis dari alkuna, bagaimana menentukan kalau isinya 4, 5, 6, dan seterusnya, kita akan lihat bagaimana cara memberikan nama untuk senyawa alkuna. Nah, untuk nama senyawa alkuna paling mirip dengan penamaan dari alkena, ya. Nah, hanya bedanya kalau dalam senyawa alkena diakhiri dengan kata-kata ena, kalau di sini diakhiri dengan kata-kata una, ya. Nah, dari kata una tetap diambil namanya dari jumlah atom karbon penyusunnya. Kemudian urutan penamaannya masih sama. Yang kita sebutkan pertama adalah nomor cabang, nomor ikatan rangkap, baru kemudian nama rantai utama. Ya, kita akan coba lihat pemahaman kita untuk tata nama ini dengan satu contoh ini. Oke, ada contohnya. Kita punya senyawa ini sekarang. Nah, ada senyawanya dari 5 atom C, karena dia punya ikatan rangkap. Nah, berarti C yang pertama hanya 1H, C kedua tidak ada hanya, C ketiga 1H, karena ada cabangnya ya. Nah, C yang cabang ada 3, ini C yang ini ada 3 hanya. Bagaimana cara kita memberikan namanya? Pertama kita lihat strukturnya. Ini termasuk struktur lurus atau bercabang. Kalau lurus, maka kita tidak perlu pusing memikirkan cabang. Karena ini tadi ada disebutkan cabang di bawah sini, maka ini pastikan adalah struktur yang bercabang. Kalau struktur bercabang, kita harus tentukan dulu mana yang menjadi rantai utama. Caranya rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Jadi bisa kita hitung dari panjang. Ini tetap ini prioritas utama ya Bu Indah ya. Iya, Nah, benar. untuk menghitungnya 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4. Sama jumlahnya. Jadi biar lebih mudah kita membuat rantai utama, kita buatkan yang lurus saja. Nah, seperti ini. Ini kita jadikan sebagai rantai utama. Oke, setelah kita buat rantai utama, berarti ini kita anggap sebagai cabang. Nah, baru kita berikan penomoran. Ingat, penomoran dimulai dengan ikatan rangkapnya. Nomornya harus paling sederhana. Nah, kita berikan penomoran. Nah, nomornya dimulai dari sini, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan cabangnya adalah cabang metil karena punya 1 C. Setelah kita dapat menganalisis seperti ini, nah tinggal kita sebutkan cara memberikan nama. Tadi ada urutannya. Kita mulai dengan nomor cabang, berarti kita mulai dengan angka 3. Kemudian nama cabangnya adalah metil. Kemudian nomor ikatan rangkap di nomor 1. Nama rantai utama, klausinya 4 adalah butuna, karena ikatannya rangkap 3. Oke, kita lihat namanya. Ya, 3 metil, 1 butuna. Berikutnya kita masuk ke isomeri dari alkuna. Sama seperti alkena, alkuna juga memiliki isomer posisi dan isomer kerangka. Nah, jika kita lihat senyawa yang kita punya, senyawa alkuna yang kita punya, ini ikatan rangkap 3-nya berada pada C paling ujung kanan. Nah, sedangkan untuk isomer posisinya, ikatan rangkap 3-nya berada pada C yang di sebelahnya. Seperti itu. Jika kita berikan nama, akan diperoleh nama senyawa 2-heksuna. Nah, untuk satu senyawa, contohnya pada senyawa ini bisa memiliki lebih dari satu isomer posisi. Nah, untuk membuktikannya, anak-anak ibu bisa pindahkan nih ikatan rangkapnya ke sini, dan ke sini. Nah, untuk membuktikan apakah itu isomer posisi, anak-anak ibu bisa berikan nama dari senyawanya. Jika ditemukan senyawa yang sama, maka cukup diambil satu senyawa saja. Kemudian untuk isomer kerangka, mudahnya mirip dengan sama seperti alkena, kita bisa tentukan dengan jenis rantainya. Nah, di sini kita memiliki rantai lurus, sedangkan isomer kerangkanya adalah rantai yang bercabang, seperti itu. Dengan catatan, masih memiliki jumlah atom karbon dan hidrogen yang sama. Dan sama-sama merupakan senyawa dari alkuna. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh nih ya. Nah, contoh dari materi yang sudah kita bahas tadi, cara memberikan nama, ini mungkin tepatnya untuk contoh alkana tadi karena belum ya. Iya, benar Nah, sekali. nanti kita sisipkan di sini. Jadi untuk alkana yang pertama kita mau sama-sama menamai apa kira-kira nama dari senyawa kita ini. Nah, langkah pertamanya seperti tadi, kita harus lihat ini merupakan jenis alkana yang bercabang atau yang lurus. Nah, kalau dia lurus cukup tambahkan N saja. Kalau dia bercabang, maka kita harus identifikasi lebih lanjut. Jadi ini anak-anak ibu kira-kira ini apa nih? Lurus atau bercabang? Nah, pastikan ini yang bercabang ya. Iya, Bu. Nah, bercabang. Jadi kalau dia bercabang, maka kita harus tentukan yang pertama adalah mana yang merupakan rantai induknya. Caranya rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Kita boleh hitung dari sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tiganya gagal ya Bu Indah ya. Iya, Nah, yang 5 saja. 5 kita jadikan sebagai rantai utamanya. Oke, jadi ini rantai utama. Kemudian kita berikan penomoran. Cara memberikan penomoran, karena ini adalah jenis alkana, maka penomoran dilihat dari yang paling memiliki nomor urut paling rendah dari cabang. Jadi kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita tentukan penomorannya, maka langkah berikutnya adalah menentukan apa nama dari cabangnya. Atom C-nya 1 berarti namanya adalah, ya benar, namanya adalah metil ya. Nah, oke, nih, namanya metil. Setelah kita tahu namanya metil, sudah tahu penomorannya, nah, sekarang sudah gampang nih menentukan namanya. Jadi urutannya kita mulai dengan
nomor cabang dulu. Nah, cabangnya ada di nomor 2. Iya, Bu. Kemudian nama cabang. Cabangnya bernama metil. Kemudian rantai utama. Ada berapa atom C-nya di sini? Di rantai utama ada 5. 5 kita sebut dengan pentana. Jadi ini kita beri nama dengan 2-metil pentana. Jadi sangat penting ya Bu untuk menghafalkan nama-nama dari deret homolog yang kita dapat di awal. Iya, benar sekali. Karena dengan mengetahui, mengingat deret homolognya, kita lebih mudah menentukan namanya. Jadi jangan udah ada C-nya 10, buka buku lagi. Jadi kita kelamaan ya. Nah, dia harus diingat. Ya, Bu. Nah, kemudian kita punya contoh soal yang kedua, Bu. Di sini masih seputaran alkana. Nah, kita di sini bisa melihat seperti yang Ibu katakan tadi, kita mengidentifikasi apakah dia rantai lurus atau bercabang. Setelah kita lihat ini adalah yang bercabang ya Bu ya. Nah, berbeda dari yang nomor 1, kita memiliki cabang yang Bercabang. ya, Nah, cabang yang bercabang atau cabang yang lebih kompleks dan tidak sederhana ya Bu ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nih yang mana yang akan menjadi rantai utama dari senyawa yang kita punya. Nah, di sini kita bisa hitung. Ya, oke. Di sini kita bisa hitung kita mulai dari ujung kiri ya, Bu. Kita hitung lurus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 atom karbon. Jika kita hitung lurus. Kemudian jika kita hitung berbelok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mengambil yang lurus karena memiliki rantai terpanjang seperti itu, Bu. Nah, kemudian kita berikan penomoran. Jika kita nomori dari kiri akan sama ya, Bu, karena ini merupakan rantai yang ganjil. Nah, kemudian ini adalah cabang dari rantai utama kita. Nah, anak-anak, Ibu bisa mengingat-ingat nih, tadi apa sih nama dari cabang yang bercabang tadi? Ada 2 ya, Bu ya? Cabang yang bercabang tadi, Bu. Iya, benar. Ada isopropil dan neobutil ya. Nah, kira-kira ini masuk ke isopropil atau neobutil nih, Bu? Dengan jumlah atom C-nya 3, berarti sudah bisa dipastikan nih Bu Indah. Nah, ini adalah cabang isopropil. Isopropil. Nah, kemudian kita tentukan, nah ini adalah cabang dari alkana yang kita punya, namanya adalah isopropil. Jadi untuk cabang dari cabang yang punya cabang tadi, karena dia sedikit, jadi mudah untuk diingat ya Bu namanya. Nah, setelah kita tentukan namanya, kita akan berikan nih nama dari senyawa yang kita punya. Seperti yang tadi, kita mulai dari nomor cabang yang kita punya, Bu. Di sini kita punya cabang di atom karbon nomor 4 ya, Bu. Berarti 4, kemudian cabang kita namanya isopropil, lalu kita mempunyai rantai 7 nih, Bu. Rantai 7 namanya apa, Bu? Heptana. Heptana. Oke, berarti kita beri nama 4 isopropil heptana. Seperti itu. Coba kita cek ya, Bu ya. Benar atau tidak. Nah, benar ya, Bu. Ada 4 isopropil heptana. Oke, jadi kita akan masuk sedikit lagi nih. Nah, ini sepertinya adalah slide terakhir kita tentang sifat hidrokarbon. Jadi sifat hidrokarbon itu ada 2, ada sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis tadi sudah dijelaskan di awal mengenai titik lebur dan titik didih. Sifat kimia itu berhubungan dengan reaksi-reaksi senyawa karbon. Jadi secara umum senyawa karbon itu mempunyai 3 jenis reaksi. Ada reaksi substitusi, eliminasi, dan reaksi adisi. Nah, untuk reaksi substitusi ini itu sering kita dapati pada senyawa alkana. Nah, jadi alkana ini sering mengalami reaksi substitusi. Apa yang dikatakan dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi dari contoh ini bisa kita lihat bahwa ada pertukaran unsur ya atau gugus dari CH4 bila direaksikan dengan gas klor itu ada satu klor yang masuk ke
C, mengikat C, dan ada satu H yang lepas dari C berikatan dengan Cl sisanya. Jadi ada pergantian gugus di sini. Di substitusi itu adalah menggantikan satu gugus dengan gugus yang lain. Nah, kemudian ada reaksi eliminasi. Gimana nih Bu Indah reaksi eliminasi? Untuk eliminasi sesuai dengan namanya yang berarti penghilangan atau pengeluaran, reaksi ini terjadi penghilangan gugus nih Bu. Nah, kita di sini bisa lihat ada CH3, CH2Br, kemudian direaksikan dengan NaOH dalam alkohol, lalu menghasilkan CH2 rangkap 2 CH2 plus HBr. Nah, dari reaktan kita di sini terdapat gugus Br ya Bu ya. Sedangkan pada produknya sudah tidak ada lagi. Artinya di sini reaktan ini melepaskan gugus Br atau mengeluarkan gugus Br dan satu hidrogen. Nah, lepasnya dua gugus ini, hidrogen dan Br, menyebabkan terbentuknya ikatan rangkap pada produk. Seperti itu, Bu. Nah, jadi anak-anak Ibu bisa lihat di bagian kiri, bagian reaktan merupakan rantai tunggal, sedangkan pada produk atau di bagian kanan sudah terbentuk ikatan rangkap. Seperti itu. Mungkin singkatnya, untuk reaksi eliminasi ini, untuk memudahkan mengingat, juga dikatakan reaksi pembentukan ikatan rangkap. Seperti itu, Bu. Oke, jadi selain substitusi eliminasi ada adisi. Nah, adisi ini biar mudah juga ada cara singkatnya di Bu Indah cara mengingatnya. Kalau adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, mungkin anak-anak ibu di rumah bisa lihat slide ini. Nah, ada 3 contoh adisi di sini. Semuanya itu dari yang punya ikatan rangkap. Nah, produknya itu tidak lagi ada ikatan rangkapnya. Nah, ini substitusi ini biasanya dengan menggunakan katalis ya, kita menggunakan katalis. Di sini, oh ya, di sini kemarin ada 2 H ya nih, tuh Indah ya. Iya, benar. Ini harus ada 2 H-nya. Nah, biar jumlah unsur sebelah kiri sebanding dengan jumlah unsur sebelah kanan. Nah, mungkin perlu Ibu tambahkan sedikit untuk adisi bila variasinya itu bukan sejenis seperti ini. Nah, seperti ini kan beda ya. Kalau ini H2 sama-sama HH. Kalau ini HCl, berarti ada ikatan H dengan Cl. Kalau berbeda, bereaksi dengan suatu hidrokarbon yang punya ikatan rangkap terjadi reaksi adisi, maka akan berlaku hukum atau aturan Markov-Nikov. Ya. Iya, Bu. Nah, Markov-Nikov ini aturannya itu sudah ada. Cara gampang mengingatnya Bu Indah ya. Apa tuh, Bu? Gimana? Bu Indah tanya apa lagi nih, ke Bu? Ibu. Boleh. Cara mudah mengingatnya itu adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Artinya di sini orang kaya itu adalah C yang punya banyak atom H. Yang miskin itu adalah C yang punya lebih sedikit atom H. Jadi di sini kita bisa lihat mana C yang paling kaya adalah C yang mengikat 2 atom H. C ini dikatakan miskin karena mengikat lebih sedikit atom H. Jadi kalau dia bereaksi dengan HCl, otomatis ikatan rangkapnya putus. H ini juga putus ikatannya dengan Cl, kemana H-nya akan masuk. Boleh tak H-nya masuk ke C yang ini atau C yang di sini? Nah, tidak sembarang ya Bu Indah ya. Iya, Bu. Nah, jadi kita gunakanlah hukum Markov-Nikov ini. Jadi H akan masuk ke C yang lebih kaya tadi, punya 2 H, sedangkan Cl masuk ke C yang punya lebih sedikit H-nya. Jadi ini produk yang terbentuk. Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan aktivitas kita juga dapat bernilai ibadah. Amin ya Allah. Tetap semangat anak-anak ibu di rumah, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini tidak menurunkan dan mengurungkan semangat anak-anak ibu untuk tetap belajar. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.